Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciarinda dengan NIM 4012211047, mata kuliah Hukum Humaniter dari kelas 5A yang diampu oleh Bapak Sintong Aryan Hutapea SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang objek militer dan objek sipil dalam dasar hukum humaniter internasional, serta saya juga akan menjelaskan tentang subjek kombatan dan subjek non-kombatan dalam dasar hukum humaniter internasional. Objek sipil dalam hukum humaniter internasional mencakup semua benda dan fasilitas yang tidak digunakan untuk tujuan militer, melainkan untuk kepentingan sipil. Perlindungan terhadap objek sipil ini diatur dalam berbagai konvensi internasional, terutama Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 yang menekankan pentingnya membedakan antara sasaran militer dan objek sipil dalam konflik bersenjata. Objek sipil dalam konflik bersenjata diatur dalam beberapa instrumen hukum internasional, terutama Konvensi Jenewa 4 1949 dan Protokol Tambahan 1 1977. Konvensi Jenewa 4 1949. Konvensi ini secara khusus mengatur perlindungan bagi penduduk sipil dalam waktu perang, termasuk hak-hak dasar dan perlindungan terhadap orang-orang yang tidak terlibat dalam permusuhan, serta penekanan pada penghormatan terhadap hak-hak sipil mereka. Kedua, Protokol Tambahan 1 1977. Pasal 52 menegaskan bahwa objek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan dan harus dibedakan dari sasaran militer. Ini mencakup perlindungan terhadap fasilitas. Yang ketiga, prinsip pembedaan. Prinsip ini mengharuskan pihak yang terlibat dalam konflik untuk membedakan antara kombatan dan non-kombatan serta antara sasaran militer dan objek sipil guna melindungi warga sipil dari dampak perang. Dalam konteks hukum humaniter internasional atau HHI, objek militer adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sasaran serangan dalam konflik bersenjata. Menurut ketentuan HHI, objek-objek ini tidak hanya terbatas pada peralatan militer. HHI mengatur perlindungan terhadap objek sipil yang didefinisikan sebagai semua objek yang bukan merupakan sasaran militer. Objek sipil dilindungi dari serangan dan serangan terhadapnya dianggap sebagai pelanggaran hukum. Objek militer dalam dasar hukum HHI ini diatur oleh Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan. Berikut adalah beberapa poin penting. Pertama, Konvensi Jenewa terdiri dari 4 perjanjian yang mengatur perlindungan bagi korban termasuk objek militer. Konvensi ini tidak mengatur penggunaan senjata, tetapi menetapkan standar perlakuan bagi kombatan dan non-kombatan selama konflik bersenjata. Yang kedua, Protokol Tambahan 1 1977. Pasal 52 mendefinisikan objek militer sebagai objek yang memberikan kontribusi efektif terhadap aksi militer. Objek ini dapat diserang jika penghancurannya memberikan keuntungan militer nyata. Sebaliknya, objek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Yang ketiga, prinsip pembedaan. HHI menekankan perlunya membedakan antara objek militer dan objek sipil. Jika ada keraguan, objek tersebut harus dianggap sebagai objek sipil. Melindungi fasilitas yang tidak terlibat dalam konflik dari serangan. Yang keempat, hukum Den Haag atau Konvensi Den Haag mengatur cara dan alat berperang, termasuk ketentuan mengenai objek militer dan larangan penggunaan senjata tertentu. Konvensi ini juga memberikan pedoman mengenai perlindungan objek militer dan sipil, menekankan pentingnya menghormati hukum yang berlaku dalam konflik bersenjata. Perlindungan ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan selama konflik dan memastikan bahwa tindakan militer tetap dalam batas-batas hukum. Subjek kombatan dalam hukum humaniter internasional atau HHI ini merujuk pada individu yang berpartisipasi secara langsung dalam konflik bersenjata. Prinsip pembedaan adalah salah satu prinsip utama HHI yang mengharuskan pihak yang berperang untuk membedakan antara kombatan dan penduduk sipil serta objek militer dan sipil.
Kombatan memiliki hak untuk terlibat dalam pertempuran, tetapi juga terikat oleh hukum yang mengatur cara berperang, termasuk larangan terhadap tindakan kekerasan yang tidak perlu. Mereka yang meletakkan senjata atau tidak lagi dapat bertempur karena alasan tertentu harus diperlakukan dengan manusiawi. Subjek kombatan dalam dasar hukum humaniter internasional atau HHI. Berikut adalah dasar hukum yang mengatur subjek kombatan dalam HHI atau hukum humaniter internasional. Yang pertama, Konvensi Jenewa tahun 1949. Konvensi Jenewa 1949 ini terdiri dari 4 konvensi yang mengatur perlindungan terhadap kombatan, yaitu yang pertama Konvensi Jenewa 1. Perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat. Yang kedua, Konvensi Jenewa II. Perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka, sakit, dan korban karam di medan pertempuran laut. Yang ketiga, Konvensi Jenewa III. Perlakuan terhadap tawanan perang. Yang keempat, Konvensi Jenewa IV. Perlindungan dan penduduk sipil di waktu perang. Yang kedua, Protokol Tambahan 1 tahun 1977. Protokol Tambahan 1 tahun 1977 mengatur perlindungan kombatan dan tawanan perang. Pasal-pasal penting yang mengatur kombatan antara lain: Pasal 43, Angkatan Bersenjata; Pasal 44, Kombatan dan Tawanan Perang; Pasal 45, Perlindungan orang yang diduga sebagai tawanan perang. Yang ketiga, prinsip pembedaan. Prinsip pembedaan mengharuskan pihak yang terlibat dalam konflik untuk membedakan antara kombatan dan penduduk sipil. Prinsip ini diatur di dalam pasal 48 Protokol Tambahan 1. Dengan adanya dasar hukum yang jelas dalam hukum humaniter internasional atau HHI, kombatan memiliki hak dan kewajiban yang diatur selama konflik bersenjata. Namun, kombatan juga dapat kehilangan status dan perlindungannya jika melakukan tindakan yang melanggar hukum perang. Subjek non-kombatan dalam hukum humaniter internasional atau HHI merujuk pada individu atau kelompok yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran, tetapi tetap berada dalam area konflik bersenjata. Mereka dilindungi oleh berbagai konvensi internasional, terutama Konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol tambahan yang mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil dalam situasi perang. Prinsip pembedaan adalah salah satu dasar hukum yang menekankan pentingnya membedakan antara kombatan dan non-kombatan. HHI juga mengatur bahwa tindakan kekerasan harus diminimalkan terhadap yang tidak terlibat dalam konflik dan setiap upaya harus dilakukan untuk melindungi hak-hak dasar mereka. Subjek non-kombatan dalam dasar hukum HHI diatur dalam beberapa instrumen utama, terutama Konvensi Jenewa dan protokol tambahan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, Konvensi Jenewa 4 1949. Konvensi Jenewa 4 secara khusus mengatur pelindungan penduduk sipil dalam bersenjata. Ini mencakup ketentuan yang melarang serangan terhadap warga sipil dan objek sipil, serta menetapkan hak-hak dasar bagi mereka yang tidak terlibat dalam permusuhan, termasuk perlindungan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi. Yang kedua, Protokol Tambahan 1. Protokol ini menekankan prinsip pembedaan yang mewajibkan pihak-pihak yang berperang untuk membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Pasal 48 menegaskan bahwa serangan hanya boleh diarahkan kepada sasaran militer, sedangkan penduduk sipil harus dilindungi serangan. Yang ketiga, prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan dalam HHI menekankan bahwa semua pihak dalam konflik harus menghormati dan melindungi hak-hak non-kombatan. Ini termasuk larangan terhadap penggunaan kekerasan yang berlebihan
dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap individu yang tidak terlibat dalam permusuhan. Yang keempat, hukum kebiasaan internasional. Selain konvensi, hukum kebiasaan internasional juga berperan dalam melindungi non-kombatan dengan mengatur perlakuan yang manusiawi terhadap semua individu yang terlibat dalam konflik, termasuk mereka yang jatuh ke tangan musuh. Dasar hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap non-kombatan tetap menjadi prioritas dalam situasi konflik bersenjata. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.